Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan bahas bagaimana mengembangkan petunjuk praktikum yang akan digunakan pada pembelajaran di sekolah ya. Nah, eh, bagaimana menulis buku petunjuk praktikum ya? Buku petunjuk praktikum itu harus ditulis berdasarkan kaidah yang standar. Karena apa? Buku petunjuk atau buku penuntun praktikum merupakan media pembelajaran atau juga sebagai bahan ajar yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, buku petunjuk praktikum ini akan digunakan oleh siswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium, sehingga nanti kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan praktikum dapat terpenuhi. Dan kompetensi dasar yang digunakan untuk mengembangkan sebuah buku petunjuk praktikum didasarkan pada apa? Pada kurikulum yang berlaku. Kalau misalnya di sekolah berarti pada kurikulum 2013 ya. Dan kita lihat dari mana kurikulum ini? Tentunya dari silabus ya. Jadi nanti kalian akan melihat sekilas bagaimana kita mengambil eh, kompetensi dasar dari silabus yang kemudian akan kita kembangkan menjadi sebuah kegiatan praktikum dan kita buat buku petunjuk praktikumnya. Oke. Dalam kaidah penulisan buku penuntun praktikum ya, ada 7 hal yang penting ya. Nah, yang pertama adalah penulisan kompetensi dasar, indikator capaian pembelajaran, dan tujuan praktikum. Nah, ini penting. Jadi, kita membuat praktikum itu tidak sesuka-suka kita saja, tetapi ada dasarnya. Dasarnya adalah dari kurikulum. Turunan dari kurikulum itu ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan nanti akan menjurus kepada tujuan praktikum yang lebih khusus ya. Nah, kemudian yang kedua yang penting adalah penulisan dasar teori ya. Nah, ini penting juga sebagai landasan kegiatan praktikum. Nah, seringkali kadang ya kalau misalnya kalian buat laporan ya, teori-teori yang kalian ungkapkan pada tinjauan teori atau dasar teori itu adalah sesuatu yang kurang berhubungan dengan kegiatan praktikum. Padahal pada dasar teori inilah kalian bisa mengungkapkan apa gejala-gejala yang akan terjadi dan kenapa hal tersebut kemungkinan bisa terjadi. Nah, itu akan ditulis pada dasar teori. Selanjutnya, setelah dasar teori, yang penting adalah penulisan alat dan bahan ya. Nah, tentunya kegiatan praktikum memerlukan alat dan bahan. Kalau misalnya alat dan bahannya tidak disampaikan, nanti bisa jadi siswa akan membuat praktikum yang sesuai dengan keinginannya dan tidak ada arahan ya. Nah, karena kenapa ini penting? Karena kegiatan praktikum kimia ya, itu menggunakan bahan-bahan yang beresiko. Ada bahayanya yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita perlu arahkan bahan-bahan apa saja yang digunakan. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting juga adalah penulisan prosedur kerja ya. Nah, ini petunjuk praktikum pastinya memiliki prosedur kerja. Nah, prosedur kerja yang bagaimana ya Bu yang bagus? Apakah prosedur kerja yang sifatnya seperti resep, artinya diberikan arahan tambahkan ini, tambahkan itu, atau prosedur kerja yang deskriptif kemudian nanti bisa diinterpretasikan oleh siswa instruksinya. Nah, yang bagaimana gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagian analisis data. Nah, di sini juga penting ya untuk bagaimana kita mengasah kemampuan siswa setelah mereka memperoleh data, dari data tersebut dianalisis nanti akan muncul kesimpulan. Nah, selanjutnya ada daftar pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada analisis data sebenarnya. Dan yang terakhir ada daftar pustaka ya. Nah, yang pertama ya kita bahas lebih khusus tentang penulisan kompetensi dasar, indikator capaian, dan tujuan praktikum ya. Nah, mungkin teman-teman semua belum familiar ya tentang taksonomi belum, tapi hal ini akan menjadi eh,
hal yang akan sering kalian temui, apalagi nanti pada mata kuliah perencanaan pembelajaran, mata kuliah evaluasi pembelajaran, atau metodologi pembelajaran. Nah, taksonomi Bloom ini menjadi satu hal yang akan sering kalian dengar ya, termasuk juga dalam pembuatan petunjuk praktikum ya. Nah, penulisan kompetensi dasar yang kita lihat pada silabus ini menggunakan kata kerja yang sesuai dengan taksonomi Bloom, yang memuat ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif yang sesuai dengan unit kompetensi yang akan dicapai, yaitu kompetensi psikomotorik ya yang ada pada silabus. Penulisan kompetensi dasar dan indikator capaian harus memiliki kesesuaian dengan silabus dan RPP. Nah, jadi sebenarnya buku petunjuk praktikum ini adalah salah satu bagian pendukung dari rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, karena kegiatan praktikum sifatnya yang mendukung pembelajaran, maka harus disesuaikan dengan silabus dan RPP tentunya ya, dengan teori yang diajarkan di kelas ya. Nah, kemudian indikator capaian harus dirumuskan dengan jelas sesuai dengan kompetensi dasar sehingga dapat diukur ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi ya yang merupakan turunan dari kompetensi dasar adalah indikator yang dapat diukur. Yang dapat diukur itu yang bagaimana ya, Bu ya? Ya, yang bisa kita kuantifikasi atau yang bisa kita beri nilai begitu. Jangan membuat indikator yang tidak bisa kita amati kemudian tidak bisa diberikan nilai. Nah, makanya ada indikator pencapaian kompetensi karena memang kenapa? Karena memang ya kita manusia, kita melakukan pengamatan. Berdasarkan pengamatan itu kita berikan nilai yang menunjukkan tingkat kemampuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya setelah ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, harus ada tujuan praktikum. Nah, ini lebih spesifik lagi mengarah kepada materi pembelajaran yang akan dipraktikumkan ya. Nah, kemudian tujuan praktikum dirumuskan sesuai dengan materi pembelajaran dan indikator pencapaian yang akan dicapai oleh siswa ya. Nah, ini pada bagian penulisan kompetensi dasar, indikator capaian, dan tujuan praktikum. Nah, selanjutnya pada penulisan dasar teori, ya, bagian dasar teori pada buku penuntun praktikum cukup dituliskan teori singkat tetapi dapat membantu siswa ya untuk berpikir dan menganalisis fenomena yang terjadi pada saat praktikum. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa teori yang ada pada dasar teori itu mendukung siswa untuk mengetahui apa gejala-gejala yang akan dilihat pada kegiatan praktikum, kemudian akan membantu menganalisis fenomena yang ditemukan pada saat praktikum ya. Nah, dasar teori juga memberikan arahan unit kompetensi yang akan dicapai seperti prinsip dasar praktikumnya, kemudian aspek kualitatif dan kuantitatif yang perlu dicatat, pengolahan data dan kesimpulan dari tujuan praktikum yang akan dicapai. Nah, jadi ada aspek kualitatif ya dari yang akan dilihat, kemudian aspek kuantitatif. Misalnya rumus-rumus yang akan digunakan untuk menghitung. Biasanya kan di dalam praktikum kita dapatkan data volume, data panjang, data lebar, data waktu. Nah, ini nanti akan diapakan? Tentunya ada rumus misalnya ya, aspek kuantitatif. Nah, di dalam dasar teori itulah disampaikan ya, teman-teman semua. Oke. Kemudian penulisan alat dan bahan ya. Semua alat yang digunakan dalam praktikum dituliskan dalam bagian ini, baik alat utama maupun alat pendukung. Jika menggunakan peralatan gelas, maka dicantumkan pula ukuran dari peralatan tersebut dan spesifikasi ketelitiannya. Apabila menggunakan alat ukur seperti neraca, oven, pH meter, potensiometer, polarimeter, refraktometer, dan spektrofotometer, dan kromatografi, maka disebutkan spesifikasi dari alat-alat tersebut ya. Nah, selanjutnya penulisan bahan kimia harus disesuaikan dengan IUPAC. Ditulis nama bahan kimianya yang terstandar secara internasional ya, bukan nama trivialnya ya dalam menuliskan alat dan bahan.
Kemudian, apabila menggunakan larutan atau reaksi, maka perlu disebutkan konsentrasinya dengan jelas ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan petunjuk praktikum, terutama pada bagian penulisan alat dan bahan ya, teman-teman semua. Nah, kemudian penulisan prosedur kerja. Ya. Penulisan prosedur kerja hendaknya menggunakan acuan standar seperti SNI, AOAC, AC, kemudian standar metode maupun standar lain yang berlaku secara internasional ya. Kemudian asumsi yang digunakan dalam penulisan prosedur kerja adalah mahasiswa atau siswa belum memahami prosedur tersebut, sehingga penulisan prosedur harus rinci tahap demi tahap dengan mencantumkan alat dan bahan yang digunakan ya. Oke. Selanjutnya analisis data. Setiap data baik kualitatif maupun kuantitatif yang akan diperoleh yang berasal dari hasil pengamatan itu harus sesuai dengan prosedur kerja. Kemudian pada bagian ini juga dicantumkan langkah-langkah pengumpulan, pengorganisasian, dan pengolahan data pengamatan atau pengujian sehingga perlu dilengkapi. Kemudian apabila data tersebut diperoleh adalah data kuantitatif, maka harus dilengkapi dengan rumus dan perhitungan matematis yang digunakan apabila menggunakan data kualitatif, maka harus disediakan standar atau referensi sebagai pendukung ya. Nah, ini untuk bagian analisis data. Nah, kemudian ada bagian pertanyaan. Pada bagian pertanyaan, ini diperlukan untuk membangkitkan keingintahuan siswa sehingga mendorong siswa untuk menganalisis fenomena yang diamati di laboratorium dengan teori yang ada. Kemudian pertanyaan juga dapat membantu untuk mencermati, mencatat, dan melaporkan setiap data penting selama praktikum, mengorganisasi, mengolah, dan menyimpulkan data dengan benar ya teman-teman. Nah, ini adalah fungsi dari pertanyaan pada petunjuk praktikum. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Tentunya dengan beberapa teori yang dikemukakan pada dasar teori harus tercantum referensi atau sumber pustakanya yang digunakan pada setiap praktikum. Nah, referensi dalam menulis daftar pustaka itu ada banyak ya, tergantung dengan style apa yang kalian inginkan ya, teman-teman. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Dari saya belum, Bu. Tidak ada? Dari saya belum. Oke, kita lanjut ya. Bisa dilanjut. Nah, lalu bagaimana sih Ya, Bu. sistematika buku penuntun praktikum? Kalau tadi kita bahas pada bagian utamanya, nah sekarang bagaimana sistematika dari buku penuntun praktikum? Ada bagian awal. Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, daftar kata pengantar, dan daftar isi. Boleh juga ditambahkan daftar tabel dan daftar gambar ya, optional. Nah, kemudian pada bagian isi, pada bagian intinya, ini nggak ada ya. Maaf ya. Nah, pada bagian isi yang pertama adalah kita harus mencantumkan kesehatan dan keselamatan kerja. Apa saja? Yaitu yang terdiri dari tata tertib praktikum di laboratorium. Tata tertib praktikum di laboratorium ditulis dengan tata tertib yang dikeluarkan oleh koordinator laboratorium kimia yang sudah disusun ya. Jadi, nah inilah tadi fungsi kalian sebagai pengelola di lab itu menyusun tata tertib ya. Nah, sebagai bagian dari manajemen laboratorium ya. Nah, kemudian standar keselamatan kerja ya. Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa keselamatan kerja ini penting sekali ya karena kita bekerja dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang memiliki resiko dan penanganannya tersendiri. Maka kita dalam menulis buku petunjuk praktikum juga kita perlu mencantumkan ini tentang standar keselamatan kerja,
terutama yang berkaitan dengan penanganan bahan ya. Segala aspek keselamatan kerja di lab yang terkait dengan setiap judul dituliskan pada bagian ini. Nah, kemudian yang penting juga adalah teknik laboratorium ya. Apalagi ini untuk mahasiswa atau siswa tahun pertama. Nah, teknik laboratorium ini penting sebagai dasar pengetahuan bagi siswa dalam menggunakan alat-alat. Misalnya ada yang nggak paham cara memegang tabung reaksi yang panas bagaimana, pakai apa, kemudian cara memanaskan reaksi, zat di tabung reaksi itu bagaimana, cara menimbang, cara membersihkan. Nah, itu harus ada pada teknik laboratorium ya. Nah, kemudian pada bagian isi lagi ya, yang bagian utama tadi ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu ada kompetensi dasar, indikator capaian, tujuan praktikum, dasar teori, alat bahan, prosedur kerja, analisis data, pertanyaan, dan daftar pustaka. Nah, ini adalah isi per praktikumnya. Misalnya kalian membuat buku petunjuk praktikum untuk semester 1 kelas 10 misalnya ya, ada berapa materi? Ada 4 misalnya Bu, ada 4. Nah, 4 ini bisa kalian buat satu materi 2 praktikum atau satu materi 1 praktikum ya. Dan pada bagian ini antar praktikum itu tidak boleh tercampur ya, alat bahannya beserta prosedurnya maka dibuat terpisah-pisah. Nah, ini adalah sistematika pada penulisan petunjuk praktikumnya pada bagian inti ya. Nah, kemudian pada bagian akhir ini ada format laporan sementara, format laporan resmi, dan daftar tabel pendukung untuk siswa itu lebih paham dengan apa yang sedang dikerjakan ya teman-teman semua. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya adalah sistematika penulisan laporan ya secara umum. Kalian juga mungkin sudah sering ya membuat sebuah laporan praktikum ya, tapi ini digunakan sebagai pedoman kita untuk menilai dari hasil laporan praktikum ya. Nah, dalam penulisan laporan praktikum ya ini sebenarnya sebagai latihan juga bagi kalian dalam menuliskan tulisan ilmiah ya. Nah, kenapa dalam tulisan ilmiah? Karena dalam penulisan laporan juga harus memenuhi kaidah uh, metode ilmiahnya harus diterapkan. Ya, kalau tidak maka laporan yang dibuat mungkin asal-asalan, tidak tergambarkan apa yang ingin dicapai. Karena dalam kegiatan di lab ya praktikum itu tujuan-tujuan yang akan dicapai itu jelas ya. Nah, judul ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan letaknya di tengah-tengah. Kemudian tujuan ditulis sesuai dengan tujuan praktikum yang dilakukan, dan alat dan bahan ditulis dengan alat dan bahan yang digunakan selama praktikum. Penulisan alat gelas disesuaikan dengan spesifikasinya seperti ukuran, volumenya disebutkan, sedangkan untuk alat-alat yang spesifik disebutkan merek dan serinya. Kalau memang alat-alatnya spesifik, misalnya spektrofotometer merek Shimazu atau yang gimana gitu ya. Nah, semua bahan harus dikelompokkan sesuai dengan fungsi dan kualitasnya, seperti kualitas analitik dan kualitas teknik. Nah, ini biasanya kalau beli yang kualitas teknik sama kualitas analitik ini pasti berbeda ya harganya teman-teman semua. Oke. Nah, selanjutnya ada bagian cara kerja atau prosedur. Pada bagian ini diuraikan cara kerja dalam kalimat pasif yang digunakan selama praktikum, yang dilakukan selama praktikum. Penulisan cara kerja dapat dilakukan dengan membuat tombol chat berupa kalimat pasif maupun berupa gambar-gambar ya, supaya lebih simple ya. Dibuat chart dari gambar-gambar, kemudian dibuat juga tabel juga bisa untuk menunjukkan hasil dari cara kerja ini. Nah, selanjutnya ada data pengamatan. Ya, data hasil pengamatan dirangkum dalam bentuk tabel, boleh ya dilengkapi dengan bukti pendukungnya jikalau ada, misalnya dalam praktikum IR ini ya, atau kalian misalnya praktikum di sekolah ada perubahan warna. Nah, itu ditampilkan dalam tabel, misalnya tulis perubahan warna-warna merah, buktinya mana? Ditampilkan sebuah gambar ya, seperti itu. Nah,
Kemudian bagian analisis data, pada laporan ini diisi dengan cara analisis data yang dianjurkan. Kemudian pembahasan, apa isi dari pembahasan? Berisi penjelasan mengenai hasil yang diperoleh dan dapat berupa uraian teoritik, kualitatif, kuantitatif, dan perbandingan metode sesuai dengan diurutkan dengan metodologi. Pembahasan harus disusun dengan sistematis, membuat penjelasan rasional semua informasi yang diperoleh selama kegiatan praktikum. Pembahasan juga dicantumkan sebagai berbagai pustaka yang terkait dengan hasil-hasil penelitian atau pengujian terdahulu sebagai perbandingan. Nah, jawaban pertanyaan ini boleh ada boleh tidak ya sebenarnya ya. Bagian ini diisi dengan jawaban soal yang ada pada buku panduan dan yang terakhir ada daftar pustaka. Menyesuaikan ya dari style yang digunakan, tapi di UIN sendiri itu menggunakan Harvard Style kombinasi dengan American Psychological Association atau APA Style. Minimal biasanya 3 daftar pustaka, tidak termasuk buku petunjuk praktikum yang digunakan ya. Jadi di luar dari buku petunjuk praktikum ya teman-teman semua. Oke, habis ternyata. Nah, ini adalah panduan umum sebenarnya dalam penulisan buku petunjuk praktikum. Selanjutnya kita mau praktek secara langsung ya. Nah, kita ada berapa orang ya teman-teman semua? Halo, kita ada berapa orang? 17, Bu. 17. 16, Bu. 16. 16. 16. Oke. Nah, 16 orang, Bu. sebenarnya kita harus melihat silabus ya. Tapi gini aja, kita bagi 16 materi ya. Dimulai dari materi kelas 10 sampai materi kelas 12, 16 materi. Nah, nanti kita bagi berdasarkan silabus ya, satu orang dapat satu bab. Atau kalau yang bab pertama kayaknya enggak ya, hakikat ilmu kimia. Kita masuk di struktur atom. Nah, jadi tugas kalian selanjutnya adalah menyusun petunjuk praktikum. Nah, sumbernya dari mana, Ibu? Sumbernya boleh kalian ambil dari beberapa buku petunjuk praktikum, kemudian tapi harus kalian sebutkan sumbernya dari ini. Eh, ini petunjuk praktikum laju reaksi misalnya diperoleh dari buku apa. Seperti itu. Nah, jadi satu materi biasanya kan ada satu KD ya, mewakili satu KD, satu materi. Tapi kan materi itu ada terdiri dari submateri ya teman-teman semua ya. Jadi satu KD itu satu materi, tapi di satu materi itu ada beberapa submateri. Nah, jadi misalnya nih kalian dapat satu babnya laju reaksi. Kalau misalnya kalian membuat praktikumnya terdiri dari 3 praktikum ya, boleh saja, asalkan itu memang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, ya. Nah, kompetensi dasar ini lihatnya di mana? Lihatnya di silabus ya teman-teman semua. Nah, untuk pembagiannya silahkan kalian bagi sendiri ya. Dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau misalnya kelas 12-nya nggak habis juga nggak apa-apa. Yang penting dibagi sampai 16 materi. Nah, satu dibagi jadi 16, kemudian satu orang boleh membuat beberapa petunjuk praktikum dalam satu bab, tergantung dengan keluasan dan kedalaman materinya. Dan dibuatnya di mana ya Bu ya? Dibuatnya di Microsoft Word aja, kemudian nanti akan diunggah di Google Drive. Tapi nanti diberikan identitas nama materinya apa, kemudian itu di semester berapa. Nah, jangan lupa dalam membuat petunjuk praktikum harus ada covernya ya teman-teman semua ya. Nah, untuk daftar isi daftar pustaka nanti mungkin akan kita gabung saja dengan beberapa petunjuk praktikum karena kan ini nulisnya sendiri-sendiri secara individual nanti akan kita buat gabungannya. Oke teman-teman semua. Nah, boleh nggak Bu saya ambil dari inspirasinya dari skripsi orang? Ya boleh ya. Nah, sebenarnya untuk kegiatan pengembangan praktikum ini lebih khusus itu adalah mengembangkan kegiatan praktikum yang sifatnya green chemistry. Tapi kalau saya lihat ya, kalau sekarang kalian bahas green chemistry, sebenarnya itu ada dibahas di semester-semester selanjutnya, lumayan berat ya.
Karena dalam green chemistry ini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang penting, yang pertama adalah prinsip-prinsip green chemistry itu adalah eh, mengganti bahan berbahaya menjadi bahan yang tidak kurang berbahaya. Kemudian pengurangan limbah. Selanjutnya prosedur kerjanya yang efisien gitu. Nah, itu kan lumayan berat ya kalau memang kalian nggak paham tentang ininya, teori dasar green chemistry-nya ya. Padahal itu dibahas nanti di pembelajaran yang Education for Sustainable Development juga itu berkaitan dengan itu. Tapi karena kalian belum belum dapat mata kuliah itu, nah di sini kalian coba aja mengembangkan sesuai dengan yang kalian temukan coba di dalam beberapa buku petunjuk praktikum. Nanti kita seleksi mana saja petunjuk-petunjuk praktikum yang kira-kira bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ya. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Boleh saja nih kalian mengusulkan prosedur yang baru dengan nalar kalian sendiri. Oh, kalau seperti ini kayaknya bisa nih ya ditambah dengan zat ini, ditambah dengan zat itu. Atau kalian variasikan waktunya, kalian modifikasi prosedurnya. Silahkan ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Saya izin bertanya. Mm-mm. Kan itu harus ada covernya ya, Bu. Ya, Kita bebas nggak membuat covernya atau bagaimana? Atau seperti makalah? Atau kan biasanya petunjuk praktikum itu ada gambar Ellen Mayer, ada gambar ini itu gitu. ya, boleh saya bebaskan pada kalian. Kalau memang kalian mau desain, silahkan. Atau kalau kalian mau pakai Microsoft Word aja, tapi dibuat lebih artistik, silahkan. Atau kalau kalian mau buat yang sederhana aja seperti cover makalah, ya saya persilahkan. Tapi ya tentunya ada effortnya, ada nilainya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini dikumpul kapan ya, Bu ya? Ini mungkin kita jadikan salah satu tugas ya, tugas untuk di akhir nanti. Jadi bisa dikumpulkan sebelum sebelum ini, sebelum UAS ya. Halo, teman-teman semua, masih adakah? Tidak ada tanggapan? Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, eh, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya kita kan pertemuan 9 itu adalah UTS. Pertemuan berikutnya adalah esensi pengelolaan limbah di laboratorium ya. Kemudian, bukan, mengetahui manajemen limbah, esensi. Nah, sebenarnya ini saya agak bingung ya materi 12 sampai 14 ini ya, mengetahui esensi laboratorium dalam ilmu kimia dan tata pengolahannya. Karena kita udah bahas semua itu ya. Eh, inilah dia karena RPS-nya dibuat gabungan dari beberapa dosen gitu ya. Jadi saya ngikutin, tapi ternyata ada di pertemuan 12 sampai 14 ini yang agak ngebingungin. Bu, Ya, gimana? untuk batas akhir atau waktu pengumpulan tugas tadi itu kapan, Bu? Sebelum UAS. Oke. Nah, jadi minggu setelah UTS, kita mulai pakai diskusi dan presentasi dari kalian ya. Dan ini nanti
Oh ya, mengenai kegiatan observasi di sekolah, ada kemungkinan nggak bisa kalian kerjakan? Ada nggak di sekolahnya di dekat daerahnya yang sudah buka dan boleh dikunjungi? Kalau di saya sudah ada, Bu, Yang lain di gimana? pulau saya. Untuk SMA-nya. Kalau Kalau saya ada, ada, oke. Bagaimana kalau untuk pertemuan 12 dan sampai 14 ini kita Cuma isi cuma dengan itu, Bu. gimana? Apa Cuma gimana? ini apa? Saya kan saya kan pernah masuk ke labnya itu Bu, alatnya tapi kalau misal sedikit. saya terus samaan sama teman saya gitu gimana, Bu? Ya ini tugas kelompok, tugas kelompok. Oke, gini aja ya. Sebenarnya memang pertemuan 12 sampai 14 ini ya direncanakan untuk yaitu kegiatan pengamatan observasi lab di sekolah ya. Nah, ada materi yang belum saya sampaikan sebenarnya tentang desain laboratorium di sekolah, tapi ternyata itu di pertemuan ke-15 ya. Jadi gini deh, rencananya berarti kita eh, setelah UTS nanti akan presentasi, materinya akan saya bagi, ya materinya kita pembagiannya nanti akan saya buat berapa kelompok sesuai dengan materi. Kemudian kita akan mulai dengan kegiatan observasi juga di sekolah. Nah, karena memang terbatas ya, kita bagi saja menjadi beberapa kelompok ya, kelompok besar. Kalau kalian sendiri kira-kira mau berapa kelompok? Ada 16 ya? Apa mau 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang? Iya Bu, boleh Bu. 4 orang ya? Nggak terlalu sedikit gitu ya. Eh, 4 orang ini silahkan kalian saja yang bagi menyesuaikan dengan mungkin ada yang deketan rumahnya. Kan saya tidak tahu ya. Jadi ini berdasarkan lokasi rumahnya masing-masing aja. Nah, sama aja nanti juga kelompoknya dalam pembuatan makalah, tidak berbeda-beda ya. Jadi mungkin berarti ada 4 kelompok yang presentasi ya. Materinya baru tentang limbah, kemudian eh, ini hmm, desain ruangan laboratorium ya. Nah, dua materi lagi ini belum saya tentukan materinya apa, nanti akan saya beritahu. Jadi mulai dari sekarang kita sisanya ada nanti pertemuan ke-9 ya. Berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16-nya UAS. Berarti ada sisa 6 pertemuan ya. Nah, 6 pertemuan ini nanti pertemuan ke-15 itu presentasi desain laboratorium. Pertemuan ke-13-14 itu nanti presentasi manajemen laboratorium observasi lab di sekolah ya. Kemudian pertemuan 10-11 itu presentasi yang saya sampaikan tadi ya. Coba saya catat dulu ya. Pertemuan
sebentar ya.